Gempar. Ini sangat menggemparkan teman-teman. Australia dibuat gemetar, Bahrain dibuat kocar-kacir, dan sebaliknya, timnas kita, timnas Indonesia justru ketiban untung. Jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, peta persaingan berubah drastis bahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini kesempatan emas bagi timnas Garuda, timnas Indonesia untuk melaju lebih jauh? Simak selengkapnya di video ini, karena saya bakalan membongkar bagaimana sebenarnya keuntungan yang dimiliki oleh timnas kita menjelang laga di bulan Maret nanti. Kalian jangan sampai melewatkan untuk menonton timnas kita, timnas Indonesia, yang akan kembali meraih mimpi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan depan. Timnas kita, timnas Indonesia, akan terlebih dahulu bertandang ke markas besar Australia di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret. Dan 5 hari kemudian, timnas kita, tim Merah Putih, bakal bertindak sebagai tuan rumah saat nanti menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Demi 2 pertandingan tersebut, tim pelatih timnas Indonesia yang berasal dari Belanda itu sudah tiba tanggal 1 atau 2 Februari kemarin dan langsung memulai pekerjaan mereka dengan mula-mula menonton beberapa pertandingan Liga 1 untuk memantau sekaligus mencari bakat-bakat baru untuk kemudian dipanggil ke timnas. Sudah ada banyak persiapan yang sebenarnya dilakukan oleh PSSI dan tim pelatih untuk kemudian memaksimalkan pertandingan di bulan Maret nanti. Dan Patrick Kluivert yang bakal menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia. Laga debut untuk pertama kalinya saat nanti menghadapi Australia ternyata ketiban untung yang lantas secara tidak langsung juga membuat Australia itu gemetar dan Bahrain kocar-kacir. Apa itu? Yang pertama, ini yang paling fresh, yang paling baru dan membawa angin segar tentunya, yaitu soal 7 pemain Australia yang mengalami cedera. Cedera memang menjadi salah satu penghambat momok paling menakutkan bagi pemain olahraga, terutama sepak bola. Dan kita tidak bisa menghindari itu. Banyak tim sepak bola yang mengalami hal buruk seperti itu, di mana menjelang pertandingan super penting, super big match, mereka harus dihadapkan pada kenyataan badai cedera yang menghantam para pemain. Termasuk dalam hal ini yang juga dialami oleh Australia. Australia ini terancam pincang saat nanti menjamu skuad Garuda karena 7 pemainnya mengalami cedera di klubnya masing-masing. Mereka adalah Kuseni Yengi, Thomas Deng, Harry Souttar, Jordan Bosch, Connor Metcalfe, Nestori Irankunda, dan Alessandro Ciricati. Mereka adalah pemain-pemain kunci, pemain-pemain penting di timnas Australia. Kuseni Yengi ini posisinya sebagai striker di tim Australia. Sejauh ini, Kuseni Yengi bersama timnas Australia ini sudah tampil sebanyak 8 kali pertandingan. Gitu ya. Sejak tahun 2023 sampai 2025 dan sudah mengoleksi 6 gol. Untuk Thomas Deng, dia adalah pemain Australia yang posisinya di klub itu sebagai bek tengah. Dia bermain untuk klub Jepang, yaitu Yokohama F. Marinos. Terus ada juga Harry Souttar, kemudian Jordan Bosch, Connor Metcalfe, Nestori Irankunda, dan Alessandro Ciricati. Seperti yang sudah saya bilang tadi, mereka adalah pemain-pemain penting, pemain-pemain kunci di timnas Australia yang harusnya main saat menjamu Indonesia. Jika ketujuh pemain tersebut membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang, cukup lama, maka mereka absen. Dan absennya mereka bagi timnas Australia bakalan menjadi keuntungan yang besar gitu bagi timnas kita. Bukan tidak mungkin kalau nanti timnas Indonesia bisa mencuri 1 poin atau bahkan bisa meraih kemenangan di markas Australia sebagai modal penting untuk kemudian menjamu Bahrain di Jakarta. Itu keuntungan pertama. Keuntungan yang kedua yang dimiliki oleh timnas kita, timnas Indonesia adalah hadirnya Ole Romeni. Sejauh ini menurut saya Ole Romeni hampir dipastikan bisa bermain saat timnas Indonesia menghadapi laga tandang Australia karena dia telah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI setelah menjalani prosesi sumpah setia di London, Inggris.
Pemain Oxford United tersebut bakalan menjadi tambahan kekuatan, tambahan amunisi yang sangat berarti, yang luar biasa untuk lini serang timnas kita. Dan saya memiliki keyakinan kalau pemain ini nantinya bakalan membuat lini serang kita semakin gacor, semakin produktif. Dia memiliki kualitas untuk melakukan itu. Dan tunggu saja nanti seperti apa pergerakannya di atas lapangan. Kita harapkan pemain ini bisa memberikan kontribusi pentingnya, kontribusi yang maksimal untuk timnas Indonesia, dan terutama bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Itu yang kedua. Jadi artinya kita sudah memiliki Ole Romeni, yang pasti oleh Patrick Kluivert akan dimaksimalkan ketika timnas melawan Australia. Ini laga tandang, dan laga tandang ya selalu tidak mudah gitu ya. Jadi artinya selalu sulit. Dan oleh sebab itu, saya kira tim pelatih harus menyiapkan strategi dan skema atau komposisi pemain yang maksimal, yang terbaik untuk kemudian ya menggedor gawang Australia. Di mana harapannya ya minimal bisa mencuri 1 poin, atau kalau bisa dan harus dipush begitu, bisa meraih 3 poin. Yang ketiga teman-teman, ambisi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sepertinya bakalan mendapat angin segar dari performa para pemain yang berkarir di luar negeri. Beberapa pemain timnas kita, timnas Indonesia saat ini itu sedang tampil cukup impresif bersama klubnya masing-masing di luar negeri. Mulai dari misalnya di Asia Pratama Arhan bersama Bangkok United, kemudian ada Asnawi Mangkualam yang bermain untuk Port FC, dan Elkan Baggett yang bermain untuk klub Blackpool. Ini belum para pemain kita yang bermain atau berkarir di Eropa seperti Jay Itzes, yang misalnya dalam pertandingan terbarunya bersama Venezia dia ditunjuk untuk mengemban ban kapten, terutama yang terbaru saat Venezia menghadapi AS Roma, di mana dia harus berduel dengan penyerang hebat yang dimiliki AS Roma, yang salah satunya adalah Paulo Dybala, milik timnas Argentina. Dalam pertandingan tersebut, Jay Itzes berhasil menjaga dan mengantongi Paulo Dybala, yang bahkan seandainya tidak ada pelanggaran di dalam kotak penalti Venezia, Paulo Dybala tidak mungkin punya kesempatan untuk mencetak gol, dan dia bisa mencetak gol dari titik penalti. Bahkan karena terlalu sering dikantongi oleh Jay Itzes, Paulo Dybala harus ditarik keluar sebelum pertandingan selesai. Nah, di laga yang lain sebelumnya, maksud saya, terutama saat menghadapi Juventus, Jay Itzes juga berduel dengan pemain-pemain hebat milik klub si Nyonya Tua. Dan kita merasa bangga karena ada pemain Indonesia yang mampu bersaing di salah satu liga top Eropa, di Serie A Italia. Itu kita belum membahas performa Tom Haye. Ada Ole Romeni bersama Oxford United di laga debutnya. Ada juga Eliano Rinders, dan masih banyak yang lain yang berkarir di Eropa. Kita doakan saja semoga para pemain kita tidak mengalami cedera, sehingga nanti bisa tampil maksimal ketika bermain untuk timnas Indonesia di bulan Maret nanti menghadapi Australia dan Bahrain di Gelora Bung Karno. Laga tandang melawan Australia nanti di bulan Maret juga sebenarnya akan difasilitasi dengan sangat baik oleh PSSI. Di mana kabarnya PSSI bakalan menyewa pesawat charter. Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, ini sudah memastikan kalau PSSI bakalan mencarter pesawat untuk membawa para pemain timnas kita, timnas Indonesia, selama laga tandang melawan Australia, dan kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk bertindak sebagai tuan rumah menjamu Bahrain. Dari laga melawan Australia ke laga melawan Bahrain itu cukup mepet waktunya, yaitu cuma 5 hari. Artinya di hari kelima setelah melawan Australia, Indonesia harus bertanding gitu ya untuk melawan Bahrain. Dan itu sepertinya waktu persiapannya bakalan sangat mepet. Dari sekembalinya dari Australia bakalan sempit lah waktunya. Sehingga oleh PSSI, timnas bakalan menggunakan pesawat charter agar para pemain tidak kelelahan dan fit ketika nanti bertanding. Para pemain yang bermain di Eropa juga sebenarnya memiliki waktu yang mepet untuk terbang ke Australia, karena sebagian besar mereka yang bermain di Eropa itu baru selesai bertanding pada tanggal 16 Maret. Sementara untuk pertandingan timnas melawan Australia itu berlangsung tanggal 20 Maret.
Nah, perjalanan yang jauh pasti bakal membuat para pemain kelelahan, keletihan, dan itulah kenapa pendiskusian yang sedang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dengan Patrick Kluivert, ya saya kira juga membahas soal itu. Kalau kiranya sangat mendesak dan mau main aman agar pemain tidak kelelahan, maka kemungkinan besarnya PSSI bakalan nyewa pesawat charter tadi, seperti yang saya bilang. Tapi menurut saya itu hal yang perlu dilakukan, mengingat nanti kita butuh waktu pemulihan atau recovery yang cepat sebelum terutama ya melawan Bahrain di Indonesia. Kemudian yang terakhir teman-teman, pertandingan melawan Bahrain ini dipastikan bakal digelar di Indonesia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini bukan informasi baru lagi sebenarnya, tapi ya sangat melengkapi keuntungan timnas Indonesia menjelang 2 pertandingan penting di bulan Maret nanti. Jadi AFC ini sudah memastikan kalau pertandingan antara timnas Merah Putih, timnas kita, melawan Bahrain itu bakal tetap digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal ini ya membuat keinginan Bahrain untuk memindahkan laga ke luar Indonesia dipastikan pupus, nggak bakal jadi kenyataan. Sebelumnya Bahrain itu meminta kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan laga melawan timnas Indonesia itu dilakukan di luar, artinya di luar Indonesia, sebagai buntut dari serangan di media sosial kepada Federasi Sepak Bola Bahrain pasca pertemuan pertama Indonesia versus Bahrain yang kontroversial sekali, yang dimana pada laga tersebut Bahrain diuntungkan dengan keputusan wasit Ahmed Alkaf yang membiarkan laga terus berjalan saat waktu tambahan itu sudah habis. Ini yang kontroversial. Keputusan itu membuat Bahrain pada akhirnya bisa meraih hasil imbang skor 2-2 melawan timnas Indonesia. Nah, kejadian itu yang menurut saya juga masih membekas, terutama di ingatan kita, di ingatan saya, dan kita mencoba untuk membalasnya dengan permainan terbaik dan tentu saja dengan kemenangan untuk mengamankan posisi atau peringkat 2 klasemen grup C agar nanti timnas kita bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya share, yang bisa saya bahas, yang bisa saya hadirkan ke kalian semua di konten kali ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah ya tabungan lah pembendaraan wawasan teman-teman sekalian untuk memastikan kalian ingat bahwa kita punya schedule untuk ya setidaknya menonton dari rumah. Kalau bagi teman-teman yang tidak punya tiket atau belum sempat membeli tiket untuk nonton langsung ke Jakarta, ke Gelora Bung Karno. Jadi sekali lagi, timnas akan melakukan laga tandang melawan Australia, lalu kemudian laga kandang melawan Bahrain. Ini kita doakan semoga di 2 laga tersebut timnas Indonesia bisa meraih poin penuh, 3 poin. Dan oleh sebab itu nanti bisa merangsek naik ke posisi kedua, dan kalau bisa sampai akhir putaran ketiga, sehingga Indonesia nanti bisa menemani Jepang untuk ya bermain di Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, serta masukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.